Apa-apa CAB? Apa-apa CAB? CAB apaan? Emang apaan sih cabe? Ayah bebek. Ayah Time. Ayah fighter. Mencatat pikiran bagai pelajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini CAB 2 ya. CAB, catatan ayah beben. Ya, bisa ayah bisa abang sih. Jadi gue itu selain anak-anak gue dipanggil biasanya di keseharian gue dipanggil ayah atau abang. Jadi kan gue itu sekarang alhamdulillah pimpinan di sebuah masjid lah. Ya, Masjid Muslim Bilioner. Nah, kalau buat teman-teman yang belum follow, boleh di follow tuh Instagramnya. Cakep tuh masjid, keren banget ini masjidnya. Bukan karena saya yang mimpin, bukan, nggak ada hubungannya sama sekali. Karena saya sebagai pimpinan masjid di situ tidak termasuk sebagai poin yang menyebabkan masjid itu keren, nggak. Masjid itu keren ya karena memang aktivitasnya, kegiatannya, visi misinya luar biasa. Di mana Masjid Muslim Bilioner ini di Bogor ya, di Desa Cinangneng Bogor. Adalah masjid yang kembali kepada fungsinya. Jadi masjid kita hashtag yang sedang kita gaungkan itu adalah masjid bahagia. Karena memang Masjid Muslim Bilioner ini dia masuk semua aktivitasnya itu ke 4 pilar kehidupan masyarakat yang bahagia. Nah, apa itu? Pilar ekonomi, pendidikan, sosial, dan spiritual. Dan masjid ini sangat peduli dengan kondisi perekonomian masyarakat sekitar, sangat peduli banget dengan pendidikannya, sangat peduli juga dengan sosial, kehidupan sosial mereka, dan apalagi dengan spiritualnya. Jadi alhamdulillah cakep program-programnya, bolehlah di follow Instagramnya. Buat yang di daerah Jabodetabek masih terjangkau sih. Boleh main, saran saya nginap di situ gratis, nanti makannya itu tenang aja ya, makan 3 kali sehari aman di situ ya. Begitu. Nah, masjid ini kita kelola layaknya corporate ya, karena basicnya saya itu kan bisnis sebenarnya ya, jadi kita kelola layaknya corporate nih masjid. Bayangin aja tuh masjid direkturnya aja ada 4. Wah, keren ya. Kepala divisinya ada beberapa, kepala unit ya, struktur organisasinya cakep lah untuk jadi masjid itu sekarang ibarat kata kalau kita pakai bahasa karyawannya itu udah 100-an lebih gitu ya, tapi kita nyebutnya nggak karyawan tapi SPA, santri penerima amanah. Wah, jadi akadnya cuma santri. Nah, makanya ada beberapa marbot yang kerja di masjid itu jalur rekrutmen. Nah, ini mereka kita rekrut ya, contoh misalkan kita butuh manajer keuangan ya, kita rekrut orang yang punya latar belakang keuangan. Nah, maka orang-orang ini yang direkrut ini saya sebut sebagai Avengers. Karena mereka udah punya keahlian kan, punya kecanggihannya masing-masing, bergabung menjadi sekumpulan Avengers yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah, amin. Nah, mereka-mereka ini itu manggil gue abang. Jadi gue gak boleh dipanggil bapak ya. Bapak pimpinan, wah itu kalau ada yang manggil begitu tuh kena SP tuh biasanya. Jadi intinya nggak boleh manggil bapak, ustadz, nggak boleh, manggilnya abang gitu ya. Karena memang gue secara pribadi juga menganggap mereka ya adik gitu ya, adik-adik ideologis gue lah gitu. Bahkan treatment gue sehari-hari ke mereka tuh kayaknya lebih sering gue bawelin mereka kehidupan pribadinya dibanding kerjaannya gitu. Ya kehidupan pribadinya bukan yang privasinya gue kotak-katik enggak ya, tapi lebih kayak attitude-nya, sikapnya, ibadah mereka, ngajinya mereka, kajiannya mereka, kuliahnya mereka, belajarnya mereka, hubungannya yang rata-rata kan masih anak-anak muda ya. Jadi gue larang untuk pacaran, gue larang ngerokok, gitu-gitulah. Gue lebih bawel di situ, gitu dibanding kerjaan kayaknya. Mereka tuh lebih sering gue marahin masalah begitu-begituan biasanya tuh. Nah ini mereka manggil gue abang. Nah yang kedua, ada jalur kaderisasi. Jadi marbot itu ada juga jalur yang memang anak-anak muda yang belum punya pengalaman kerja, tamat SMA, kita rekrut, kita ada pondoknya namanya pondok CEO. Nah, kita kader di situ, kita bentuk mereka. Nah, ini namanya jalur
kaderisasi. Nah kalau mereka kita namain Spartan, ya Spartan bukan Avengers, Spartan. Nah Spartan ini manggil gue ayah, gitu. Jadi gue mereka gue anggap sebagai anak-anak ideologi gue lah, gitu. Nah makanya gue tuh bisa dua, dipanggilnya ayah dan abang dalam keseharian tuh seperti itu, gitu sih. Makanya catatan ayah, abang, beben, boleh juga tuh ya. Ayah, A-nya kan ayah, abang, gitu. Garis abang, beben. Ya itulah. Gitu guys, teman-teman. So silakan nanti ya main-main ke Masjid Muslim Milioner. Oke, di catatan kali ini, catatan yang kedua ini ya dari playlist saya di YouTube saya yang CAB ini masih ada hubungannya sama yang kemarin. Yang pertama bicara tentang lanjutan ya, masih relate lah lanjutannya. Kalau kemarin kan kita bicara betapa kemudian manusia itu lucu dan menggemaskan gitu ya. Karena kita tanpa sadar sekian tahun hidup tapi tidak sesuai dengan buku panduan kita. Bahkan kita jarang sekali merelatekan ya antara kehidupan kita dengan panduan yang ada di buku panduan kita. Sudah relate, sudah sesuai atau belum gitu ya. Tapi kita berharap sukses. Kita berharap berfungsi dengan baik, kita berharap baik-baik saja. Konyol kan ya? Makanya lucu dan menggemaskan ya. Nah, sama di catatan kali ini ada satu hal yang menggelitik ya di benak saya. Gini, kita tuh setiap hari beraktivitas, apapun aktivitasnya, itu pasti mencari sesuatu. Kalau boleh saya satukan menjadi sebuah kata-kata, yaitu yang kita cari adalah rezeki, betul ya? Dan ingat, ketika saya bicara rezeki di konteks ini, rezeki ini bukan melulu rezeki duit, ya kan? Rezeki itu menurut saya itu adalah luas maknanya. Sehat itu juga rezeki. Hubungan suami istri baik itu juga rezeki. Hubungan dengan anak baik itu juga rezeki. Keluarga harmonis itu juga rezeki. Lingkungan kita, lingkungan yang baik, suportif, itu juga rezeki. Betul ya? Dan orang kita melakukan segala sesuatu itu untuk mendapatkan rezeki agar kehidupan kita jauh lebih baik. Kan gitu ya? Contoh misalkan saya sekarang sedang banyak belajar tentang bagaimana caranya lari atau jogging dengan benar. Ya tonton e-course-nya, terus YouTuber, runner yang sekaligus YouTuber, tutorialnya seperti apa. Nah itu kan gue belajar tuh, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, materi gue untuk belajar kan. Apa tujuan gue? Ada dong, nyari rezeki. Rezeki apa? Rezeki sehat. Agar kalau gue lari gue bener, sehingga gue bisa mendapatkan tujuan dari gue berlari. Apa itu? Sehat. Bukan malah cedera, kan gitu. Itu juga rezeki. Atau misal ada seorang istri misalkan, dia belajar atau ikut kursus masak. Kan belum tentu juga tujuannya untuk bikin restoran atau bisnis kuliner. Ya kan, bisa aja tujuannya hanya sekedar agar dia bisa memasak dengan baik, dengan enak, sehingga dia bisa masak masakan kesukaan suaminya, dan suaminya makin cinta sama dia, hubungan mereka harmonis, suaminya gak selingkuh. Itu juga kan rezeki. Suami setia, hubungan suami istri baik, harmonis, itu kan juga rezeki. Maka waktu, tenaga, pikiran, materi yang dihabiskan seorang istri tadi untuk ikut kursus, itu juga untuk memperoleh rezeki hubungan suami istri yang harmonis. Begitu. Nah, intinya adalah gue meyakini bahwa semua yang kita lakukan, semua investasi yang kita keluarkan dalam keseharian kita, aktivitas kita, itu tujuannya adalah untuk mencari rezeki. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah, ya kan sekarang pertanyaannya adalah, pernah gak sih kita bertanya ke diri kita? Kalau di catatan gua tulisnya begini, pernah gak kita cari tahu kita sebagai manusia nih, itu sekarang berada di titik mana? Ya kan? Itu dulu dong.
Kan kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, beraktivitas setiap hari, merancang sesuatu, merencanakan sesuatu. Itu kan konyol kalau kita nggak tahu kitanya sendiri sedang berada di mana. Karena titik pertama yang harus kita tentukan sebelum kita membuat perencanaan adalah titik kita saat ini berada di mana. Betul ya? Cuma pertanyaannya, pernah nggak kita nanya ke diri kita ini sebenarnya ada di mana sih? Karena kan kita ini berada di kehidupan yang tidak semuanya, tidak kita doang gitu. Ada baik, ada benar. Kita di mana? Ada surga, ada neraka. Kita di mana? Ada malaikat, ada setan. Kita di mana? Ada langit, ada bumi, ada atas, ada bawah. Iya kan? Kita di mana? Iya kan? Kita di mana? Perlu nggak itu? Perlu atuh. Perlulah. Nah, setelah kita tanyakan pertanyaan yang pertama, kita berada di mana? Yang kedua, semua yang kita cari tadi, rezeki yang kita cari tadi, yang kita ceritakan di awal, itu ada di mana sih? Ya kan? Kan kita nyari rezeki ini katanya. Di mana sih rezeki yang kita cari itu? Faktanya udah dapat belum apa yang kita cari? Ya kan? Udah dapat belum kita keluarga yang harmonis? Hubungan dengan anak yang baik? Udah dapat belum kita kesehatan yang kita impi-impikan? Udah dapat belum? Gitu. Kita harus tahu dong. Karena pada faktanya kita setiap hari kan jalan terus nih, jalan terus. Tapi pernah nggak kita ngecek udah dapat belum? Kalau belum, ya emang di mana ya sesuatu yang kita cari itu di mana? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana caranya dapatin yang kita cari itu? Nah ini lebih parah lagi nih. Makanya kan kalau pertanyaan pertama nggak pernah kita tanyakan, kita ada di mana. Terus yang kedua, semua yang kita cari itu di mana, arahnya kemana, titiknya di mana. Bagaimana kita mau tahu caranya mendapatkannya? Ya kan? Bagaimana mau kita tahu? Jangan-jangan kita jadi kayak hamster gitu yang lari di kandangnya itu kenceng tapi nggak kemana-mana. Nah itu yang dimaksud dengan pada akhirnya kita itu adalah orang yang nyasar, orang yang sesat. Kenapa? Karena yang namanya nyasar, namanya sesat, itu kan nggak tahu titik dia sekarang di mana, mau kemana, terus gimana cara untuk nyampenya. Nyasar, sesat. Nah ini yang harus kita selesaikan, kawan-kawan. Sekarang apa sih arti sesat itu apa? Sesat, nyasar, itu kan sama. Ya sesat, nyasar, itu adalah orang-orang yang dia nggak tahu dia di mana, titik di mana. Dan bingung arah kemana lagi yang harus dia tuju. Makanya dia nyasar. Ya kan? Makanya dia disebut dengan kesasar nih, sesat nih orang nih gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, pernah gak kita cari tahu kita sebagai manusia itu berada di titik mana? Terus yang kedua, di catatan gue, semua yang kita cari itu ada di mana? Ya kan? Kita kan tadi cari rezeki ya. Dalam konteks rezeki itu adalah kehidupan yang lebih baik di segala bidang, kesehatan kita, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan pekerjaan, hubungan dengan partner bisnis, dengan pertemanan, lingkungan, ya kan? Nah, pernah nggak kita ngecek semua yang kita cari itu ada di mana? Ya kan? Karena kalau kita nggak pernah nanya sejatinya ada di mana, pantesan kita kaki di kepala, kepala di kaki gitu. Kayak lagu Peter Pan ya. Ya kan? Karena banyak kan kita-kita yang kerjanya itu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Tapi gitu-gitu aja. Tapi ada orang yang nggak segitunya nampaknya kerjanya, tapi kayaknya lebih hebat gitu pencapaiannya dibanding kita. Kita sering bersembunyi di balik kata-kata berkah, hidupnya berkah banget. Iya dia mah orang baik. Iya, nggak bisa begitu sih. Ya kan? Emang lu nggak baik, makanya hidup lu begitu.
Emang hidup lu gak berkah? Lu mau dibilang hidup lu gak berkah? Ya gak bisa begitu kan? Pasti ada yang beda. Bisa jadi karena pertanyaan yang kedua ini, bahwa kita belum tahu titik di mana titik yang harus kita cari. Di mana sih keberadaan dari semua yang kita cari itu? Bangunnya kita pagi, berangkatnya kita ke kerjaan, semua aktivitas yang kita lakukan, itu ke arah mana sih? Udah tahu belum untuk mencari apa dan di mana yang kita cari itu? Dan yang pertanyaan yang ketiga adalah, setelah kita tanya, kita ini manusia ini berada di mana sebenarnya titiknya? Terus yang kedua, semua yang kita cari itu ada di mana arahnya, beradanya? Terus yang ketiga, baru bagaimana cara untuk sampai ke sana? Pernah nggak? Bagaimana ya caranya untuk sampai ke sana? Nah, guys, teman-teman, lu kebayang nggak sih? Kalau kita nggak pernah nanyain ini semua, wajar nggak sih kalau kita tuh hidupnya tuh kusut banget gitu? Ya kan? Kerjanya tuh kayaknya gila-gilaan, tapi yang didapat, yang kita peroleh kok masih jauh daripada yang kita harapkan gitu. Ya kan? Ya tadi, karena satu, kita enggak pernah bertanya kita di titik yang mana sekarang, saat ini. Terus yang kedua, kita enggak tahu di mana semua hal yang pengen kita cari itu. Di mana rezeki yang pengen kita cari itu? Di mana rezeki yang pengen kita dapatkan itu, di mana letaknya? Dan otomatis kita juga pasti gagal kan ketika bicara bagaimana cara menuju ke titik tempat rezeki yang pengen kita dapat itu. Yang akhirnya apa? Kita kayak itu apa hamster ya? Bukan hamster sih. Hamster ya. Yang di kandang itu yang muter-muter, ya kan? Kayaknya kenceng banget gitu larinya, tapi enggak kemana-mana. Kayaknya kerja keras, tapi hasilnya kayaknya belum bisa berbicara lantang gitu. Ya kan? Nah, sampai makanya tadi, kalau disambungkan dengan CAB1, jawabannya itu sebenarnya ada di Al-Quran, di buku panduan kita. Dan kita bicara, kita ada di mana dan harus kemana, ya kan? Gua ketemu ayat surat Az-Zariyat. Ayatnya adalah ayat 22. Ya kan? Ayat 22. Bunyinya lugas banget. Allah dengan tegas, simple, jelas, clear menyampaikan. Ingat ya, tadi kita nyari apa? Rezeki. Oke. Kata Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 22 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Artinya apa? Kata Allah, dan di langitlah terdapat rizqukum, rezeki untuk kamu tuh, dan wa ma tu'adun, dan semua yang sudah dijanjikan untukmu, kata Allah. Ingat ya, yang ngasih garansi kehidupan kita itu siapa? Allah. Dan di mana garansi itu semuanya? Rezeki dan semua yang dijanjikan Allah itu di mana? Kata Allah di mana? Az-Zariyat ayat 22 menyampaikan, di langit. Oke, di langit. Oke. Berarti yang kita cari itu ada di mana? Di langit. Berarti kalau yang kita cari itu ada di langit, paling tidak jawaban nomor 2 kita udah tahu, oh ada di langit. Ya kan? Ada di langit. Terus gimana dong? Ke langit kita. Gimana dong biar dapat? Iya kan? Ke langit kita. Enggak, surat At-Toha. Gue buka dulu surat Toha ayat 68. Ada jawabannya. Surat Toha ayat 68. Di surat Toha ayat 68 Allah berfirman di situ. Nah, kulna la takhaf innaka antal a'la. Kulna la takhaf. Kata Allah, kami katakan, kami berfirman, la takhaf, jangan takut. Jangan takut.
innaka anta a'la. Innaka antal a'la. Sesungguhnya, kata Allah, engkaulah yang a'la, unggul. A'la, a'la itu di atas. Sesungguhnya fitrahnya kita manusia itu unggul di atas. Kita tuh nggak jauh kok dari tempat Allah menjanjikan semua rezeki dan semua yang dijanjikan untuk kita. Kata Allah tadi di sama di atas. Dan kita juga makhluk a'la, makhluk yang unggul, makhluk yang memang yang harus ditempatkan di atas. Iya kan? Berarti kita udah tahu sekarang titik pertanyaannya, kita tuh ada di mana manusia itu berada. Kita dekat kok, dekat dengan kehidupan samawi. Ya, kehidupan langitan gitu. Kita tuh a'la, kuntum a'launa, kata Allah. Kalian tuh orang yang unggul, yang tinggi, yang di atas, in kuntum mu'minin, kalau kau beriman, di surat Ali Imran tuh Allah sampaikan. Artinya sekarang dua udah tahu kita nih, bahwa posisi kita sebenarnya adalah makhluk yang agung, makhluk yang unggul, makhluk yang ditakdirkan Allah adalah makhluk-makhluk yang bisa menggapai semua keunggulan-keunggulan yang bisa kita gapai. Kita udah tahu sekarang posisi kita. Terus yang kedua, kita udah tahu di mana yang semua yang kita inginkan ada di langit, kata Allah, fis sama. Tinggal sekarang yang ketiga, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kemudian kita dapat tuh, agar yang di langit itu turun? Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Maka caranya adalah Allah sampaikan tuh di Al-Quran. Laukana ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kata Allah, kalaulah seandainya manusia-manusia nih, penduduk bumi nih, penduduk negeri nih, penduduk suatu negeri nih, amanu wattaqu, mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, akan kami bukakan langit tuh. Kalau udah dibuka langitnya, turun tuh semua keberkahan tuh, kebaikan tuh turun tuh semua. Dan bicara berkah tuh, kalau kata guru saya, berkah tuh dua artinya. Allah kasih kemudahan, Allah kasih dulu kemudahan, baru kemudian Allah tambahkan dia. Kan udah mudah nih, baru Allah tambahkan ziyadah. Suhulah wa ziyadah. Jadi berkah itu dua, suhulah wa ziyadah. Allah kasih dulu mudah, udah dikasih mudah, ditambah dalam kondisi mudah. Wah, enak banget. Dan Allah berfirman, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami buka keberkahan itu. Kami bukakan langit sehingga kemudian keberkahan itu turun untuk mereka. Berarti ada kemudahan dan kemudahan dan bertambah terus-terusan, bertambah terus-terusan. Dan ketika kita bicara sehat, bertambah sehat. Ketika kita bicara kita lagi belajar, bertambah pintar. Kita lagi bisnis, bertambah sukses bisnisnya. Bertambah kaya, bertambah baik kehidupan rumah tangganya, bertambah baik kualitas keluarganya dan seterusnya. Dan itu teman-teman yang jarang banget kita bahas. Kenapa sih kita penting banget untuk kemudian mengikuti perintah yang turun dari langit? Kenapa? Itu pertanyaan gue nih di penghujung catatan yang kedua nih. Kenapa sih penting banget kita patuh mengikuti, memahami, mengikuti, melaksanakan semua perintah yang turun dari langit? Kenapa? Karena memang semua yang kita butuhkan ada di langit. Biar kita dapat. Makanya artinya jangan pernah kita kalahkan lagi urusan langit dengan urusan dunia kita. Maksudnya jangan pernah kalahkan lagi perintah dari langit dikalahkan oleh perintah dunianya kita. Maksudnya sholat itu perintah dari langit,
meeting perintah dari dunia. Sekarang tanya dirimu, mana yang lebih sering lu menangin? Mana yang sering lu undur? Meeting lu pending atau sholat lu pending gara-gara meeting lu? Ya kan? Begitu juga dengan kesehatan, begitu juga dengan hubungan kita dengan keluarga, pasangan, pertemanan, lingkungan. Lingkungan misalkan, mana yang lebih sering kita menangkan? Atau mana yang lebih sering kita pilih? Lingkungan yang taat banget sama perintah langit, atau lingkungan yang gak peduli sama perintah langit? Kadang-kadang kalau kita mau jawab jujur-jujuran, sekarang kita paham kenapa kemudian setiap apa yang kita cita-citakan, setiap apa yang kita doakan tuh kayaknya kok makin kesini masih jauh ya. Gue udah kerja keras segala macam ya. Tahu gak kenapa? Karena semua yang kita cari itu ada di langit, dan semua perintah langit kita abaikan. Makanya gak nyambung, makanya error, makanya nyasar, makanya kayak hamster. Larinya kencang tapi gak kemana-mana. Capeknya minta ampun tapi gak kemana-mana. Bukan karena kemudian orang lebih berkah dari kita, atau orang dia orang baik. Emang kita nggak orang baik. Kita nggak mau kan nggak dibilang orang jahat. Cuma memang kadang-kadang keputusan kita masih sering memposisikan kita jadi seperti orang jahat. Mungkin nggak di depan manusia, tapi di depan Sang yang memegang semua kepentingan kita, yaitu Allah. Teman-teman, mudah-mudahan kita jadi paham sekarang kita di mana, kita makhluk seperti apa. Manusia ini a'la kata Allah, unggul, dan semua yang kita inginkan itu ada di mana. Dan sekarang kita tahu bagaimana semestinya kita berperilaku agar kita sampai ke titik yang dimana di situ semua yang kita butuhkan dan yang semua kita cari. Thank you. Itu catatan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.